Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Selamat Pak. malam, Pak. Malam, oke. Malam, Pak. Oke. Oke, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di kelas malam ini. Jadi untuk kelas malam ini kita bakal lanjutkan kembali materi untuk OSI layer. Sebelumnya kita sudah membahas ada 4 layer untuk masing-masing OSI layer. Kemarin itu ada dari physical layer, lalu ada data link layer, lalu ada transport layer dan ada network layer. Nah, untuk malam ini kita bakal cobakan bahas sisanya. Berarti ada 3 layer lagi yang belum kita bahas nantinya. Jadi 3 layer itu nantinya bakalan ada session layer, presentation layer, dan terakhir ada application layer seperti itu. Nah, harapannya kalau misalkan nanti ada waktu untuk yang tersisa untuk materi jaringan komputernya. Nanti kita coba explore juga implementasi settingan dari server pakai Ubuntu server. Nanti kita lihat sikonnya seperti apa nantinya. Kalau misalkan memungkinkan, kita coba ulik, kita coba implementasikan bagaimana sih implementasi jaringan pada server real secara localhost seperti itu. Nanti kita lihat kondisinya seperti apa. Oke, baik. Saya share screen dulu mungkin. Nah, untuk pertemuan malam ini, untuk perkuliahan malam ini, kita bakalan membahas tentang session layer, lalu ada presentation layer, dan ada application layer. Nah, jadi 3 layer ini adalah 3 layer teratas yang ada di di jaringan komputer, terutama di layer OSI. Yang dimana di 3 layer ini, dan apalagi di 2 layer terakhir ini nantinya bakalan khusus untuk si end usernya. Jadi lebih banyak berinteraksi kepada end user dan juga nantinya bakalan digunakan untuk memfasilitasi si user itu untuk berinteraksi dengan jaringannya. Berbeda kalau misalkan dengan physical layer, kemarin physical layer itu adalah layer yang nantinya device yang bisa memancarkan ataupun yang bisa mengirim datanya ke user ataupun kliennya. Nah, sedangkan di 3 layer ini nantinya bakalan berhubungan tentang security, lalu user interface yang nantinya bakalan ditampilkan kepada si usernya. Seperti itu. Nah, di sini ini ada beberapa outline dari pembahasan topik untuk perkuliahan malam ini. Eh, Tadinya kita juga bakal membahas tentang session layer, presentation layer, dan ada application layer. Nah, nanti untuk session layer, nanti kita bakal bahas dulu pendahuluan dari session layer, apa itu session layer, lalu apa sih fungsi dari session layer, dan contoh penggunaan dari session layer. Nah, lalu ada presentation layer. Nanti ada pendahuluan juga tentang presentation layer itu apa. Lalu apa sih fungsi dari presentation layer dan nantinya bagaimana implementasi dari presentation layer. Lalu di layer yang terakhir di OSI ke-7 itu ada application layer. Nanti ada pendahuluan dari application layer dan tujuan dari application layer. Nah, nanti kita bakalan bahas satu persatu tentang eh, ya 3 layer ini karena topiknya bakal membahas tentang 3 layer ini. Nah, pertama kita masuk dulu ke layer yang ke-5 yaitu session layer. Di sini ada mind map dari OSI layer. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang physical layer di sini. Kita udah bahas. Lalu ada data link, sudah kita bahas bagaimana si jaringan membagi data itu dalam bentuk frame bisa digunakan untuk error detection dan ada physical address. Nah, ini nantinya bakal menghasilkan MAC address yang ada di setiap device-nya untuk digunakan alamat sebagai localhost seperti pertemuan sebelumnya.
Lalu kita juga sudah membahas tentang network layer, yang dimana di network layer ini bakal menghasilkan IP address. Nah, karena IP address inilah kita bisa merasakan konektivitas dari internet, teman-teman bisa browsing di internet dan sebagainya. Nah, lalu kita juga sudah membahas kemarin tentang transport layer. Protokolnya ada TCP, UDP. Nah, yang digunakan untuk flow control, untuk mengatur bagaimana alur dari jaringan ataupun data itu bakalan dikirim seperti itu. Nah, untuk pertemuan malam ini kita bakal membahas tiga layer ini. Nah, tiga layer ini ada session layer, protokol yang digunakan ada RPC dan PPTP. Lalu data yang dikirim apa, message yang dikirim apa adalah data. Lalu fungsinya bisa untuk establish, untuk memanage, terminate session. Nah, salah satu guna ataupun tujuan dari session layer ini bisa saja untuk sekuritas sebenarnya. Nah, nanti kita lihat bagaimana si session layer itu. Lalu ada presentation layer. Di presentation layer itu protokol yang digunakan adalah JPEG untuk gambar. Ini untuk gambar. Lalu MPEG ataupun MPG, kita nyebutnya MPG. Ini biasanya untuk video. Nah, presentation layer ini adalah bentuk interpretasi dari pada saat teman-teman mengakses sebuah web. Lalu pada saat mengakses sebuah web itu teman-teman bisa melihat gambar di dalam web tersebut, lalu melihat video di dalam web tersebut. Nah, itu adalah sesi di perception layernya. Nah, selain itu dia juga digunakan untuk enkripsi data juga dan compression data. Ya, tujuannya adalah nanti kalau misalkan datanya bisa di compression, ya tentunya pengirimannya juga lebih cepat karena pada dasarnya compression itu bakalan mengurangi kapasitas dari si file tersebut, tetapi dengan mengurangi kualitas dari si file tersebut juga. Nah, di layer yang ketujuh adalah application layer. Nanti kita bahas juga secara detail. Protokol yang digunakan adalah HTTP, FTP, dan DNS, Domain Name Server, yang dimana ini adalah bentuk akhir dari seven ataupun seven OSI layer, yang dimana tujuannya adalah untuk usernya, bagaimana si user itu bisa mengakses sebuah web. Nah, pada saat teman-teman mengakses sebuah web, pasti ada HTTP titik dua slash www bla 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 bla. Nah, protokol yang digunakan adalah HTTP. Nah, di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas ada protokol yang lebih secure lagi, yang namanya adalah HTTPS. Nah, pada saat data itu dikirim ataupun data itu dikirim dari server ke klien, nah data itu bakal dilakukan di enkripsi. Nah, makanya S ini artinya adalah secure. Seperti itu. Nah, itu secara garis besar outline-nya. Nah, pertama kita masuk dulu ke session layer. Jadi ini adalah OSI kelima. Ini pendahuluan dari session layer. Jadi teman-teman di sini bisa lihat. Session layer itu adalah salah satu lapisan pada model COC. Dia ada di layer kelima. Nah, yang berfungsi sebagai pengatur dan pengelola sesi ataupun pertemuan antara dua entitas komunikasi dalam jaringan komputer. Nah, contoh terdekat dari session layer ini adalah pada saat teman-teman misalkan login mobile banking. Nah, pada saat teman-teman tidak melakukan apa-apa di aplikasi mobile banking tersebut, pada misalkan taruhlah setengah jam gitu, tidak melakukan aktivitas apa-apa di aplikasi mobile banking tersebut. Nah, setelah setengah jam tersebut teman-teman mencoba untuk menggunakannya. Nah, pada saat teman-teman menggunakannya pasti si aplikasi itu memulai untuk login lagi. Nah, jadi itu salah satu bentuk session layer
salah satu fungsinya juga untuk sekuritas. Jadi pada saat ada orang yang tidak dikenal ataupun authorized orang-orang yang tidak dikenal pengen mengakses lagi dengan kondisi aplikasi itu masih terlogin, nah dia bakal meminta login ulang untuk si aplikasi tersebut seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat ada beberapa aplikasi, kalau misalkan didiamkan beberapa menit, terus tiba-tiba minta login lagi, nah itu adalah bentuk dari session layer juga, ataupun session yang ada di aplikasi tersebut seperti itu. Nah jadi tidak si aplikasi itu tidak always login, jadi ada waktu time out pada saat aplikasi itu tidak digunakan seperti itu. Atau juga beberapa kasus juga kalau misalkan pakai Google Colab, dia sering keluar juga tuh sessionnya. Sessionnya itu apakah Anda masih di sana ataupun apakah Anda bukan robot dan sebagainya, itu juga sessionnya. Ataupun pada saat teman-teman pakai OTP, nah lalu login OTP, kan ada waktu limitasi penggunaan dari kodenya itu. Nah itu adalah bentuk dari sessionnya juga. Jadi ada limit waktu untuk penggunaannya seperti itu. Jadi suatu saat misalkan kita lupa login dan sebagainya, secara otomatis si aplikasi itu juga bakalan log out dari si device tersebut ataupun dari aplikasi tersebut seperti itu. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari session layer. Pertama itu adalah untuk pendirian, lalu ataupun establishment, lalu bisa untuk pemeliharaan dan untuk pengakhiran sesi. Nah, di sini pendirian ataupun establishment adalah menciptakan koneksi antar dua entitas komunikasi. Nah, jadi si session layer itu bakal menciptakan juga komunikasi pada saat si klien itu mengakses servernya. Misalkan teman-teman mengakses server, lalu mencoba untuk login. Nah, itu kan koneksi yang di-create untuk mengakses si servernya. Lalu digunakan untuk pemeliharaan ataupun maintenance, yang dimana session layer itu bisa digunakan untuk menjaga koneksi agar tetap aktif selama komunikasi berlangsung. Jadi si siapa namanya si session layer ini bisa mengkeep nih selama ada aktivitas, oh ya udah si komunikasi itu tetap terkonek antara si klien dengan server misalkan. Lalu bisa juga digunakan untuk pengakhiran ataupun termination, yang dimana dia bakal menutup koneksi setelah sesi ataupun pertemuan selesai. Nah, bisa saja si session layer ini pada saat si user sudah tidak mengakses lagi server, ataupun pada saat si klien tidak sudah mengclose aplikasi ataupun web yang diakses pada saat si klien itu mengakses webnya seperti itu. Nah, lalu bisa digunakan untuk dialog kontrol juga. Jadi si session layer ini dapat mengelola alur percakapan ataupun dialog antar dua entitas. Jadi contohnya pada saat teman-teman melakukan chatting lah, pasti ada data yang dikirim antara penerima dan pengirim, misalkan. Nah, nantinya si session layer itu juga bakalan memutus koneksi pada saat si chat ataupun percakapan itu berhenti seperti itu. Oke, baik. Karena di sini lagi azan nih, teman-teman. Jadi kita break dulu ya. Tunggu azannya selesai mungkin. Seperti itu. Terima kasih.
Nah, oke, baik, kita lanjut. Nah, lalu fungsi session layer yang selanjutnya itu bisa untuk menentukan aturan pertukaran data selama sesi. Nah, data ini bisa diatur bagaimana data itu berapa lama sesinya bisa diakses, lalu sampai mana waktu on-nya dari si aplikasi itu bakalan log out sendiri. Nah, si session layer ini juga bakal menentukan sesi tersebut. Nah, lalu di session layer itu bisa juga digunakan untuk synchronization. Jadi untuk menyelaraskan data untuk memastikan interpretasi yang benar oleh penerima. Jadi dia juga bisa melakukan data yang diterima dan dikirim oleh si penerima dan pengirim itu ternyata sama. Lalu bisa juga digunakan untuk token manajemen. Jadi untuk mengendalikan dan mendistribusikan token ataupun hak akses dalam sesi. Nah, contohnya itu kalau misalkan teman-teman pernah menggunakan SSH atau kita sebut dengan eh, secure shell. Nah, jadi SSH ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk melakukan akses kepada sebuah server seperti itu. Nah, jadi misalkan kita punya sebuah server, lalu pengen kita punya laptop, misalkan laptop ataupun PC. Nah, kita pengen mengakses nih terminal ataupun ya terminal dari si server kita, karena pada dasarnya kebanyakan beberapa server itu menggunakan misalkan pakai Ubuntu server, lalu dia hanya CLI, command line interface. Nah, eh, agar kita bisa mengakses si server ini dengan sistem remote dari PC kita, ya kita butuh SSH ini. Nah, pada saat kita mengakses SSH ini, agar hak akses kita bisa menginstal, lalu kita bisa mengakses file system. Nah, kita harus masuk dulu sebagai root, kan? Harus masuk dulu sebagai root. Kalau misalkan perintahnya itu kita pakai sudo su misalkan. Nah, misalkan teman-teman meninggalkan si SSH ini beberapa menit. Nah, secara otomatis dia bakalan log out dari konektivitas antara si ini client, ini server, dia bakalan lost connection. Nah, si session layer ini juga nantinya bakal mengatur, ini yang login root apa user biasa nih. Nah, dia juga bakal mengatur hak akses tersebut. Seperti itu. Lalu dia bakal mengendalikan apakah ini benar nih si root ataupun bukan dengan autentikasi. Teman-teman masukin apa namanya password ataupun apa namanya kalau misalkan teman-teman mengaktifkan token key, nah bisa pakai token key-nya. Nah, lalu kenapa sih si session layer ini penting? Pertama itu si session layer itu digunakan untuk koordinasi sesi. Jadi session layer itu memastikan bahwa entitas yang berkomunikasi dapat memulai, mempertahankan, dan mengakhiri sesi dengan benar. Nah, lalu ini esensial dalam keberhasilan komunikasi jaringan. Jadi, si session layer ini nantinya bakal mengkoordinasikan juga apakah si usernya ataupun kliennya pengen melakukan komunikasi ke server nih, lalu dia memulai. Misalkan di sini ada klien, lalu di sini ada server. Nah, si klien pengen memulai komunikasi ke servernya, misalnya mengakses web lah. Nah, berarti dia sudah memulai komunikasi antara si klien dengan server. Lalu selama komunikasi itu berjalan, si klien itu terus browsing, misalkan browsing untuk apa mengakses web tersebut. Nah, berarti si session layer ini bakal melakukan mempertahankan koneksi tersebut agar si klien tetap berkomunikasi dengan servernya.
lalu tiba-tiba si klien udahan nih untuk mengakses si apa namanya si webnya. Nah, lalu webnya di close misalkan. Nah, si session layer bakalan mengakhiri sesi dengan benar. Jadi itu adalah sesi untuk mengakhiri komunikasi antara si klien dengan server. Lalu si session layer itu digunakan juga untuk pengelolaan dialog. Nah, dengan mengontrol alur percakapan, session layer membantu menghindari kekacauan dan memastikan pertukaran data sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Nah, jadi si session layer ini juga apa namanya mengatur apakah data yang dikirim ataupun web yang diakses oleh si klien dari server tersebut sudah benar nih. Seperti itu, dia juga memastikan. Nah, lalu digunakan untuk synchronization juga sesuai dengan fungsi synchronization. Jadi dia bakal mensinkroniskan ataupun bakal mensinkron data dan file ataupun aplikasi yang diakses oleh kliennya ataupun si penerimanya. Nah, lalu di sini ada beberapa contoh penggunaan dari session layer. Di sini ada aplikasi chat. Lalu ada remote desktop connection. Contohnya tadi remote desktop connection itu adalah SSH misalkan. Kalau misalkan di Windows ada remote desktop, ataupun kalau misalkan teman-teman pernah pakai apa namanya pakai aplikasi remote desktop, ada uh, TeamViewer contohnya, lalu atau ada AnyDesk. Ini adalah salah satu contoh aplikasi remote desktop. Kalau misalkan si apa namanya si remote desktop, oh nggak Windows bisa kok secara online. Nah, lalu salah satu contoh penggunaan lain ada video conferencing di sini. Kalau misalkan teman-teman nonton YouTube, lalu ternyata mendengarkan lagu di YouTube, lalu kan keluar tuh session layer sessionnya dan si apa si lagu tersebut nge-pause tuh. Nah, kalau misalkan kita klik iya lagi, si apa namanya si video ataupun lagu itu bakalan memulai lagi. Nah, itu untuk memastikan apakah si user itu masih apa namanya mengakses web tersebut ataupun mengakses video tersebut. Dan kalau misalkan tidak diakses, ya itu ada salah satu bentuk optimalisasi penggunaan bandwidth dari si usernya, biar si usernya tidak banyak makan bandwidth dan juga load penggunaan dari siap web tersebut tidak terlalu berat seperti itu. Padahal ada user yang lain yang pengen menggunakan seperti itu. Kalau misalkan loadnya berat, ya pasti si web tersebut bakal menjadi lemot misalkan seperti itu. Nah, lalu di sini ada beberapa bentuk protokol pada session layer. Pertama itu ada RPC, yaitu Remote Procedure Call, yang dimana memungkinkan pemanggilan prosedur atau fungsi dari komputer jarak jauh. Nah, contohnya di sini ada SSH, lalu ada remote desktop kalau pakai Windows, desktop, lalu ada TeamViewer ataupun AnyDesk. Lalu dia juga menyediakan mekanisme untuk memanggil fungsi pada sistem yang berbeda. Jadi pada saat kita mengakses si server misalkan dengan menggunakan SSH, ya pasti ada beberapa komen yang pengen teman-teman gunakan. Contohnya pengen CD ke directory etc misalkan ya. Tentunya itu adalah data komen yang bakal dikirim ke servernya dan akhirnya servernya bakal menjalankan komen tersebut. Seperti itu. Lalu ada NetBIOS, yaitu adalah Network Basic Input Output System yang digunakan untuk layanan file sharing dan komunikasi antar komputer dalam jaringan Windows ataupun dalam jaringan Ubuntu bisa ataupun beberapa operating system yang lainnya seperti itu. Nah, biasanya pada saat kita pakai AnyDesk ataupun pakai TeamViewer kan ada fitur untuk apa sharing filenya tuh.
teman-teman bisa mengambil filenya, lalu bisa download ke komputer teman-teman sendiri, dan nantinya filenya itu bisa digunakan. Lalu ada PPTP, sini protokol PPTP, yaitu point to point tunneling protocol, yaitu protokol yang mengelola pembentukan dan pengelolaan seri virtual private network ataupun VPN. Nah, jadi si PPTP ini adalah salah satu protokol yang digunakan untuk sesi pada VPN. Kan beberapa VPN kalau misalkan eh, ya ada problem di server VPN-nya, ya dia secara otomatis bakal mengakhir sesi ataupun mengganti ke server yang lain, misalkan. Lalu ada SCP juga, yaitu Session Control Protocol, yang dimana dia mengelola koneksi untuk aplikasi multimedia dan komunikasi real time. Jadi si Session Control Protocol ini dia bakal mengelola koneksi pada saat teman-teman misalkan nonton video, misalkan terus ada sessionnya seperti YouTube tadi, lalu komunikasi real time pada saat ada aplikasi yang menggunakan data secara terus-menerus dan ditampilkan dalam sebuah webnya seperti itu. Jadi ada 4 protokol yang digunakan pada session layer dan nantinya bisa digunakan setiap segmen-segmen dari beberapa aplikasi yang digunakan seperti itu. Izin bertanya Pak Idam, Ya, silakan. terkait protokol pada section layer ini kan. Ya, Saya juga termasuk pengguna di NetBIOS ini sih. ya. Biasanya saya gunain AnyDesk ataupun TeamViewer itu ya Pak untuk ngeremote PC di kantor. Yang Oke. mau saya tanyakan, kenapa ya Pak ketika kita ngeremote itu untuk fitur eh, mikrofonnya itu nggak bisa kita gunakan ya. Jadi ketika kita ibarat kata Zoom gitu ya Pak, kita mau on mic gitu, Hmm, tapi di laptop kita itu nggak bisa gitu loh untuk mengeluarkan suara. Itu kenapa ya Pak? oke. Em, Secara garis besar environment device antara si apa namanya si TeamViewer dengan device yang lain berbeda. Maksudnya dia hanya mengakses si apa namanya si device itu secara software saja. Jadi secara hardware dia tidak mengaksesnya seperti itu. Jadi dia tidak bisa mengakses si mikrofon itu karena dia tidak mengakses fitur untuk hardware-nya. Jadi dia hanya berkomunikasi antara software to software saja sebenarnya. Seperti itu. Kalau buat koneksi hardware-nya itu ada nggak Pak caranya Pak? Hmm, Sejauh ini saya belum pernah menemukan kenapa seperti itu karena cukup apa ya cukup berbeda environment kalau misalkan saya lihat misalkan nih misalkan di sini kita pengen remote nih pakai AnyDesk lah contohnya atau TeamViewer. Ini PC 1, PC 2 misalkan. Nah, PC 2. Kita remote ke sini. Nah, ada kondisi kita pengen nge-zoom tapi fitur zoomnya itu ada di PC 2 misalkan. Nah, zoom PC 2. Nah, settingan zoom pun kan dia bakal membaca settingan mikrofon di PC 2 kan, bukan di PC 1 dia. Nah, sejauh ini saya belum pernah nemu tuh bagaimana caranya untuk apa untuk mengirim dan apa bisa mengakses apa namanya mikrofon di PC 2. Kalau misalkan ya secara logikanya ya pasti dia harus misalkan di sini kita pengen ngobrol nih, ada input suara di sini. Nah, dia seharusnya harus ngirim dulu datanya ke sini, lalu memanipulasi si apa namanya si data dari mikrofonnya akan bisa dibaca oleh Zoom-nya. Nah, itu saya belum pernah ketemu sih bagaimana caranya seperti itu. Karena beda environment sebenarnya. Berarti nggak bisa ya Pak? Jauh ini saya belum bisa, belum pernah ketemu, tapi nggak tahu ke depannya bagaimana. Kalau misalnya ada upgradean dari si AnyDesk, nggak tahu ya, misalkan nanti ada upgradean teknologi baru yang memungkinkan
data dari mikrofon ini langsung masuk ke data input dari si mikrofon ini. Seperti itu. Oh, oke. Ya, Makasih Pak Idam. Terima. oke, sama-sama. Sebenarnya bagaimana caranya untuk mengirim data suara ke dalam isi kedua ini sih sebenarnya itu PR-nya. Nah, sampai saat ini belum, maksudnya si AnyDesk belum memfasilitasi fitur itu sebenarnya seperti itu. Secara real time ya, secara real time kan itu kalau misalkan kita ngomong di mikrofon pasti secara real time kan, secara real time. Kecuali kalau misalkan kita record dulu, nyimpan filenya di PC 2, nah nanti kita bisa tarik nih di PC 1 seperti itu. Kalau misalkan secara real time kayak belum belum ada deh, belum belum ketemu, saya belum pernah coba seperti itu. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan mungkin silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Yang mana tahu teman-teman di sini nanti bisa ketemu lah bagaimana soft dari apa namanya si apa namanya si ya bagaimana. Sebenarnya kan metodenya itu sama kayak fake GPS sih sebenarnya. Tapi dengan konteks data yang beda ya. Fake GPS kan dia, misalkan teman-teman pakai fake GPS nih. Nah, aplikasi fake GPS. Nah, fake GPS itu kan memanipulasi data GPS itu berdasarkan input dari aplikasi kan. Jadi misalkan aplikasi udah menentukan longitude sama longitude dari si GPS-nya. Nah, dia langsung memasukkan ke dalam data dari sensor si GPS-nya. Nah, PR-nya yaitu sama seperti itu juga si komputer satu bagaimana caranya memasukkan data suara tersebut ke dalam PC kedua ini. Seperti itu. Secara real time, kalau misalkan secara apa namanya file bisa si AnyDesk bisa melakukan itu. TeamViewer bisa, remote desktop bisa melakukan itu. Tapi secara real time saya belum belum ada. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam presentation layer. Jadi ini adalah layer ke-6 dari Seven OC layer. Nah, di sini kita masuk dulu ke pendahuluan dari presentation layer. Jadi, presentation layer itu adalah lapisan ke-6 dalam model OC yang dimana dia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data yang dikirim atau diterima oleh aplikasi memiliki format yang sesuai seperti itu. Nah, contohnya saja pada saat misalkan web aplikasi. Nah, setiap web yang teman-teman akses itu pasti berada di dalam sebuah server. Taruhlah sebesar Google ya. Google aplikasinya Google aja aplikasinya ada YouTube, lalu ada Gmail, lalu ada apa lagi ya? Ada taruhlah Google Colab, nah dan sebagainya. Nah, setiap fitur ataupun aplikasi Google itu pasti memiliki server, itu pasti memiliki server. Nah, si server itu untuk membangun sebuah aplikasi ini, dia pasti menyimpan dalam bentuk codingan. Nah, dia menyimpan dalam bentuk codingan. Nah, si presentation layer ini adalah layer yang menginterpretasikan ataupun menggambarkan agar si codingan tersebut bisa ditampilkan dalam bentuk web seperti itu. Nah, kalau misalkan kita pengen mengakses gambar di sebuah web itu, ya pasti gambar itu ada di dalam si server tersebut seperti itu. Nah, contohlah sesimpel buka search engine Google, lalu di situ ada logo Google. Nah, logo Google itu pasti berada di dalam si server tersebut seperti itu. Nah, si presentation layer inilah yang bakalan memastikan bahwa foto itu benar-benar ditampilkan oleh si sistemnya. Nah, beda kasus kalau misalkan uh, jaringannya lemot, akhirnya si apa namanya apa namanya si web tersebut ataupun gambar tersebut tidak tidak apa namanya tidak terloading ataupun tidak ditampilkan. Nah, uh, Tokopedia, Bukalapak
dia itu setiap fiturnya itu memiliki server yang berbeda, masing-masing servernya berbeda. Contohlah, contohlah misalkan di apa namanya di web Tokopedia. Di Tokopedia itu kan ada berbagai macam fitur tuh. Ada fitur misalkan em, apa otomotif misalkan. Lalu ada apa namanya em, teknologi misalkan ke komputer dan sebagainya, lalu ada pakaian misalkan pakaian. Nah, setiap servernya ini, setiap fiturnya ini memiliki server berbeda-beda. Tujuannya apa? Tujuannya pada saat si satu fitur ini down, si fitur teknologi dan pakaian ini tidak down juga, tidak ikut down juga. Jadi itu adalah salah satu teknik dari manajemen server agar pada saat satu fitur ngedown, fitur yang lain tidak ngedown. Kalau misalkan semuanya itu dimasukkan ke dalam satu server yang sama, ya pasti kalau misalkan satu down, semuanya bakalan down. Seperti itu. Itu adalah salah satu teknik untuk melakukan manajemen terhadap server. Nah, lapisan si presentation layer ini berfungsi sebagai perantara antara application layer dan session layer. Nah, jadi dengan adanya si presentation layer, dia bisa menjadi penyebatan atau menjadi bridge antara si aplikasi layer secara utuh, secara web, dengan sisi session layer pada saat ada sesi, ada komunikasi yang berakhir. Nah, si presentation layer ini yang bakalan melakukan perantara. Nah, lalu di sini beberapa fungsi dari presentation layer. Pertama itu untuk representasi dari data. Jadi dia bisa mengonversi data dari format yang digunakan oleh aplikasi menjadi format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Nah, pada dasarnya kan yang dikirimkan itu adalah dalam bentuk data. Bisa itu data ASCII ataupun data biner seperti itu. Nah, si presentation layer ini yang nantinya bertugas untuk menampilkan data yang dikirim oleh si server misalkan ke kliennya. Nah, lalu si presentation layer ini bisa digunakan untuk encrypt dan decrypt data juga. Minggu kemarin kita sudah bahas sedikit tentang enkripsi dan dekripsi data, yaitu enkripsi adalah salah satu metode mengubah data asli ke bentuk lain. Lalu dekripsi itu dari data lain tersebut bakal diubah ke dalam bentuk aslinya. Nah, jadi ini adalah bentuk metode sekuritas yang digunakan untuk mengamankan sebuah data seperti itu. Kalau misalkan datanya yang diambil misalkan oleh hacker, ya dia hanya dapat data yang hasil dari enkripsi saja seperti itu. Nah, secara besar enkripsi dan dekripsi itu analoginya sebenarnya sama seperti gembok, sama seperti gembok. Nah, di mana gembok itu pasti memiliki sebuah kunci ataupun sebuah key untuk membuka si gembok tersebut seperti itu. Nah, enkripsi itu kalau misalkan kita analogikan sama seperti gembok ini. Nah, kalau misalkan kita memiliki kunci, kita bisa membuka dari si gembok tersebut. Nah, sama juga encrypt dan decrypt dia punya key juga ataupun kunci agar bisa membuka ataupun melakukan decrypt terhadap data yang telah dienkripsi tersebut. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada salah satu contoh bentuk enkripsi sederhana. Namanya adalah substitusi Cesar Cipher. Ini adalah salah satu metode enkripsi yang paling sederhana, yang dimana dia menggeser data aslinya itu misalkan geser 3 huruf misalkan. Nah, nanti kita coba secara detailnya tentang teori dari Cesar Cipher ini. Oke, dari. Nah, lalu si presentation layer ini juga digunakan untuk compression data. Jadi bisa digunakan untuk melakukan kompresi data. Misalkan bisa saja ada beberapa metode machine learning. Misalkan teman-teman pengen melakukan kompresi data dengan machine learning. Jadi kalau misalkan pada saat
mesin learning itu mendeteksi, oh ini koneksinya lemot. Nah, untuk mengirim sebuah file, nah dia langsung mengkompresi datanya. Makanya kalau misalkan kita pakai kompresi data kan problemnya adalah kualitas dari data tersebut menjadi berkurang. Nah, makanya kompresi data itu bisa dilakukan kalau misalkan dibutuhkan saja. Misalkan kasusnya kita punya bandwidth yang kecil, misalkan pengen mentransmisikan gambar dalam format JPEG misalkan. Nah, salah satu alternatifnya agar data itu bisa dikirim, ya kita harus melakukan kompresi dari data. Nah, lalu bisa digunakan untuk penanganan error. Jadi si presentation layer ini bisa digunakan untuk melakukan penanganan error. Kalau misalkan deteksi error, nah si presentation layer ini bisa saja nantinya menampilkan pesan error. Makanya beberapa web kalau misalkan tidak ditemukan pasti mengeluarkan informasi 404 misalkan 404 not found misalkan ataupun 501 misalkan. Nah, itu adalah bentuk presentation dari layer kalau misalkan oh ini ada problem nih dari si webnya. Makanya kita tidak bisa mengakses dari si webnya. Nah, lalu tadi sudah kita singgung juga enkripsi adalah bentuk merubah data asli ke dalam bentuk yang lain. Misalkan dekripsi ini adalah perubahan dari bentuk yang lain tersebut ke bentuk aslinya. Nah, salah satu contoh, ada nggak? Nah, contoh metode dari enkripsi ini adalah Cesar Cipher di sini. Ini kurang Cesar Cipher. Yang dimana Cesar Cipher ini adalah salah satu teknik dari enkripsi. Dia sederhana yang digunakan sejak zaman dulu. Lalu dia metodenya adalah menggeser data asli ke data selanjutnya. Contohnya di sini kita punya data, pengen kita enkripsi, misalkan datanya adalah hello. Nah, lalu pengen kita enkripsi menggunakan Cesar Cipher misalkan. Nah, misalkan kita punya alfabet nih, A, B, C, D, eh, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, Y. Nah, kita punya alfabet nih. Kita pengen melakukan enkripsi terhadap kata-kata hello ini menggunakan Cesar Cipher. Nah, kuncinya adalah kita pengen menggeser 3 huruf. Nah, otomatis kalau misalkan H ini kita geser 3 huruf, tentunya dia bakal menjadi K. Nah, lalu E kita pengen geser 3, 2, 3 jadi H. Lalu L kita geser 3, L jadi O, ini jadi O, lalu O kita geser jadi 3, 2, 3 jadi R. Nah, ini adalah bentuk enkripsi dari Cesar Cipher tersebut. Nah, kalau misalkan si hacker pengen ngambil datanya, melakukan apa namanya sniffing, ya dia hanya mendapatkan data core ini seperti itu. Ataupun kalau misalkan teman-teman pengen lebih aman, bisa dibikin per layer. Maksudnya per layer, nah dari data yang sudah enkripsi ini, teman-teman enkripsi lagi pakai Cesar Keeper misalkan. Jadi dari data KHOOR ini pengen dienkripsi lagi 3 huruf. Nah tentunya dari R misalkan jadi U, sorry dari K, L jadi N, lalu H jadi K, O jadi R, R jadi U. Nah, ataupun dari dari enkripsi ini teman-teman bisa pakai menggunakan metode enkripsi yang lainnya seperti itu.
Nah, tentunya bakal lebih aman walaupun masih banyak bentuk dari metode enkripsi yang lain seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih bentuk implementasi dari si Cesar Shipper ini menggunakan Python? Jadi sedikit sedikit uh, contoh hands-on codingan dari si Cesar Shipper ini menggunakan Python misalkan. Nah, open. Nah, salah satu keunggulan dari si Cesar Keeper ini, dia itu cukup ringan kalau misalkan teman-teman menggunakan enkripsi, karena tidak perlu banyak komputasi yang dilakukan pada saat si Cesar Keeper ini melakukan pemrosesan. Jadi cukup light, cukup ringan. Jadi bisa digunakan untuk Nikon misalkan, karena tidak perlu menggunakan fasilitas prosesor ataupun memori yang cukup besar seperti itu. Nah, jadi ini implementasi si Cesar Keeper tadi menggunakan Python. Jadi di sini ada sebuah fungsi, nama fungsinya itu adalah enkripsi, di mana fungsi tersebut memiliki input ataupun kembalian adalah teks dan pergeseran. Nah, teks teks ini adalah data yang nantinya bakal dienkripsi, lalu pergeseran ini berapa jumlah apa uh, nilai yang nantinya bakal digeser pada saat melakukan enkripsi seperti itu. Lalu di sini ada variabel hasil, nantinya bakal ditampilkan hasil dari enkripsinya. Nah, lalu di sini ada batas untuk menentukan karakter itu apakah dia huruf alfabet besar ataupun kecil misalkan. Lalu di sini bisa untuk melakukan karakternya, kalau misalkan memiliki karakter seperti itu. Nah, lalu di sini ada datanya, uh, hello tadi, lalu sebanyak pengisian 3 kali. Nah, kalau misalnya kita running misalkan, apa ya? Nah, lalu di sini section untuk melakukan enkripsi terhadap data tersebut. Tadi datanya ada hello. Nah, lalu di sini metode untuk decrypt-nya. Nah, jadi si decrypt ini nantinya bakalan diletakkan di penerimanya, sedangkan encrypt ini nantinya bakalan ditaruh di section untuk si pengirimnya. Nah, kalau misalkan kita gambarkan misalkan. Nah, misalkan di sini, misalkan di sini ada klien, misalkan server, ada dua entitas lah pengen melakukan komunikasi data. Nah, tentunya si encrypt ini bakalan ditaruh di sini, encrypt data codingan encryptnya. Lalu data decrypt nanti bakalan ditaruh di sini. Nah, nanti si encrypt ini nantinya bakalan mengirim data KOR ini tentunya. Nah, sampainya di decrypt ini, eh, dia bakal menyusun kembali data yang sudah dirubah tadi dengan metode yang telah digunakan. Seperti itu. Ini adalah bentuk sederhana dari si metode enkripsi menggunakan Python, menggunakan Cesar Keeper seperti itu.
Nah, lalu di sini ada beberapa tantangan untuk melakukan metode dari enkripsi tersebut. Tentunya pertama itu adalah bagaimana manajemen kuncinya. Jadi untuk apa namanya untuk si penerima itu tahu apa namanya kunci dari si enkripsinya, tentunya kita harus mengirim juga kan kuncinya. Kita harus apa namanya harus memberikan kuncinya juga kepada penerima. Contohnya misalkan kita pengen ngegembok pagar. Nah, di dalam punya sebuah brankas lah, kita punya sebuah brankas. Nah, brankas ini pengen kita apa namanya kita kirim ke orang lain. Nah, tentunya agar si orang lain itu bisa membuka si brankas tersebut, ya tentunya kita harus memberikan kuncinya juga seperti itu agar si penerimanya itu bisa membuka si brankas tersebut. Nah, jadi PR-nya juga bagaimana cara agar aman, agar si hacker itu tidak apa namanya tidak mendapatkan kuncinya juga. Kalau misalkan dia mendapatkan kunci, terus tahu metode enkripsi yang digunakan, ya dia bisa melakukan decrypt juga seperti itu. Nah, lalu kita harus juga memikirkan kinerja dari si enkripsi tersebut. Karena beberapa metode enkripsi dapat mempengaruhi kinerja dari sistem karena dia butuh komputasi juga kan si enkripsi itu agar bisa dijalankan. Nah, apalagi menggunakan data yang besar, tentunya komputasinya juga cukup besar. Nah, lalu bagaimana keseimbangan antara keamanan dan keterjangkauan. Jadi, bagaimana menemukan keseimbangan antara tingkat keamanan yang diinginkan dan biaya kompleksitas yang dapat diterima. Jadi, salah satu pertimbangannya bagaimana mengimplementasi si enkripsi ini, apakah cukup aman dan cost yang dikeluarkan juga setara apa tidak, seperti itu. Nah, contohnya pada saat teman-teman apa namanya melakukan transaksi di mobile banking, eh, awalnya login menggunakan username ataupun dan password, ya pasti password dan username itu bakalan di encrypt datanya seperti itu. Karena kalau misalkan tiba-tiba username dan password teman-teman didapati oleh hacker, ya pasti dia bisa membuka uh, aplikasi mobile banking teman-teman. Walaupun sekarang banyak sekali metode keamanan yang digunakan agar apa namanya aplikasi mobile banking itu lebih secure seperti itu. Nah, lalu di sini ada beberapa implementasi dari presentation layer. Pertama itu digunakan untuk format file. Jadi bisa mengelola format file dalam pertukaran data antara aplikasi yang berbeda. Nah, misalnya bagaimana PDF mempresentasikan dokumen dengan teks, gambar, dan format lainnya. Lalu karakteristik dari multimedia, bagaimana menangani data multimedia seperti audio, video, dan grafis untuk memastikan presentasi yang sesuai. Nah, jadi secara garis besarnya si presentation layer ini berada di end user. Bagaimana si fitur multimedia itu bisa ditampilkan sesuai dan tidak apa ya tidak menjadi problem misalkan gara-gara ngirim image ataupun gambar si webnya jadi lemot nih terus nggak bisa diakses nih. Nah, jadi presentation layer ini juga bakal melakukan manajemen terhadap metode ataupun beberapa fitur tersebut seperti itu. Jadi si presentation layer ini berada di end usernya. Nah, oke, baik sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan, silakan Mbak. Berarti kalau dari contoh yang inskripsi password M-banking tadi, sebenarnya pihak M-bankingnya tuh tahu password kita gitu ya, Pak? Atau gimana, Pak? Oke, si pihak admin tidak bakalan tahu password kita karena di SQ, di back end. Jadi kalau misalkan di aplikasi ya, kalau kita gambarkan misalkan, mana ya. Nah, di aplikasi kita gambarkan misalkan ini salah satu contoh aplikasi aja ya. Oke, oke. Sebuah aplikasi
sebuah aplikasi terutama web atau mobile banking dan sebagainya lah, itu pasti disimpan di dalam sebuah server. Nah, di dalam sebuah server itu pasti ada database. Ada database, misalnya contohnya ini web ataupun app, misalkan aplikasi. Nah, setiap aplikasi yang membutuhkan username, password, itu pasti ada database-nya, pasti memiliki database. Misalkan DB, pasti terkoneksi ke database untuk menyimpan ya si username tadi, password tadi. Nah, database itu bisa bermacam-macam. Contohnya ada SQL, oh sorry, kurang satu tuh. Bisa MySQL, lalu bisa Oracle, contohnya. Nah, eh, database juga terbagi dua juga tuh. Ada SQL database dan ada non SQL database juga tuh. Kalau misal non SQL database. Nah, SQL database contohnya ya database yang misalkan teman-teman pernah main database, ada query-nya, insert insert into table bla bla bla, lalu select bintang from bla bla bla, itu adalah bentuk database yang SQL. Nah, kalau misalkan database non SQL adalah database yang kita tidak membutuhkan query untuk apa namanya untuk memasukkan datanya. Jadi basis datanya adalah JSON dia. Jadi tidak butuh query, tinggal insert aja, tinggal masukin saja datanya. Seperti itu. Contohnya apa non-SQL database ini? Kalau misalkan teman-teman pernah main-main database, ada namanya Firebase database. Ini adalah database yang dikeluarkan oleh Google. Firebase DB, lalu ada MariaDB, MariaDB. Nah, dia adalah based on dari JSON seperti itu. Nah, di database itu ada fitur yang namanya langsung enkripsi. Nah, pada saat si user, misalkan nih, ada user nih, misalkan user nih, user registrasi misalkan, sign up, contohnya sign up. Di dalam sign up itu ada meminta username dan password. Password. Nah, pada saat si user name ini memasukkan, si user ini memasukkan username dan password, lalu ngeklik sign up. Nah, jadi di aplikasi itu untuk terkoneksi antara si aplikasi dengan web itu kita butuh API sebenarnya namanya. Kok belajar aplikasi? RPL ya? API. Nah, jadi di API ini bisa di-create pada saat si user ini mengirim data ke database, dia bisa secara otomatis langsung mengenkripsi datanya. Jadi walaupun si ya pihak bank lah, misalkan admin bank melihat database-nya, yang dilihat adalah database ataupun data yang telah enkripsi seperti itu. Jadi dia tidak bakalan tahu password teman-teman apa seperti itu. Jadi di API ini sebelum password ini masuk ke dalam database ini, dia bakal lewat dulu API. Nah, di API ini datanya sudah terenkripsi, lalu disimpan ke dalam database-nya. Jadi, hasil output dari API ini adalah password yang sudah terenkripsi. Jadi, kalau misalkan si pihak bank mau membuka juga, ya dia hanya dapat apa namanya password yang telah terenkripsi. Jadi, dia tidak bakalan tahu password apa yang kita gunakan seperti itu. Jadi kebanyakan contohnya kayak beberapa teman-teman saya sih sebenarnya beberapa teman-teman saya yang bekerja di web developer, dia pasti melakukan apa namanya enkripsi terhadap password tersebut. Even pada saat si user itu pengen melakukan insert data ke dalam database-nya berupa password, ya si developer juga nggak bakalan tahu karena sudah dienkripsi sama database-nya. Nanti pada saat login, data si password ini bakalan diambil oleh API, API ini bakalan di-decrypt lagi, lalu nantinya bakalan dibalikin lagi, oh benar nih passwordnya apa, seperti itu. Jadi pada saat si user ini sudah sign up, secara otomatis sudah di-encrypt sama si API-nya. Seperti itu. Jadi pihak bank ataupun pihak user admin pun tidak bakalan tahu apa namanya database-nya. Nah,
cara ngakalinya ini bisa terjadi. Ini bisa terjadi. Cara mengakalinya adalah kalau misalkan developer melakukan update, kalau misalkan di database update itu adalah edit, dia mengedit database-nya sesuai dengan password yang dia gunakan, misalkan 123, misalkan 123, dia ubah passwordnya misalkan. Nah, lalu di injection ataupun dimasukkan dalam database ini menggunakan username ini. Nah, dia bisa masuk seperti itu. Jadi caranya diubah, tetapi kalau misalkan diubah ya otomatis si user yang existing ini tidak bakalan bisa masuk seperti itu. Kalau misalkan dia tahu, nggak bisa sih sebenarnya. Seperti itu. Jadi ada mekanisme di API itu untuk melakukan encrypt terhadap data dari si usernya. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman pernah, main-main framework, contohnya kayak Laravel, CI misalkan. Nah, di Laravel dan CI itu ada fitur untuk melakukan enkripsi terhadap data yang dikirimnya. Seperti itu. Jadi hasil output dari API tersebut ya data ataupun password yang telah dienkripsi oleh si API-nya. Seperti itu sih, secara garis besarnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Mau tanya lagi, Pak. Ya, silakan. Biasanya kan kalau kita telepon di WA gitu kan juga ada notif sedang terenskripsi gitu ya, Pak. Itu berarti input suaranya juga ditampung di database atau di API-nya aja yang dimainin biar nggak bisa disadap gitu, Pak. Oke, nah mekanismenya sebenarnya hampir sama seperti ini. Otomatis kalau misalkan teman-teman berkomunikasi, sebenarnya ada berbagai macam cara sih sebenarnya. Kalau misalkan kayak data yang real time, kalau misalkan teman-teman nelpon dan chat itu kan datanya real time tuh. Kalau misalkan pakai API, pasti bakalan lama. Kenapa? Ya karena dia bakalan dari misalkan telepon nih, bakalan teman-teman mau telepon dari ke A ke B pakai metode, contohnya metode enkripsi end to end yang ada di WhatsApp misalkan. Kalau misalkan dia lewat API dulu misalkan, pasti butuh waktu dulu dari A ke API, lalu ke B. Nah, ada beberapa cara yang bisa digunakan. Salah satunya itu enkripsinya itu bisa langsung ditanam di aplikasinya misalkan. Nah ya, eh, ini salah satu cara untuk yang real time sih sebenarnya. Nah, WhatsApp itu kan komunikasinya real time. Nah, bisa saja enkripsi datanya ada di aplikasi WhatsApp itu sendiri. Jadi sudah built-in di aplikasi WhatsApp, ini aplikasi WA. Nah, di aplikasi WA itu udah ada fitur encrypt sama decrypt-nya. Encrypt dan decrypt misalkan. Nah, jadi pada saat si A pengen komunikasi ke B, jadi tidak perlu membutuhkan lagi API lagi karena dia butuh komunikasi yang real time kan. Kalau misalkan lewat API ya bakalan ada delay lah, ya ada delay lah pada saat si WhatsApp itu berkomunikasi dengan dengan A dengan B seperti itu. Bisa saja enkripsinya itu di aplikasinya langsung seperti itu. Jadi tidak melewati API dulu. Seperti itu sih. Makanya sebenarnya saya tidak terlalu membaca si enkripsi end to end dari si WhatsApp itu mekanismenya seperti apa. Uh, Salah satu caranya yang tercepat ya kode enkripsinya langsung di codingannya seperti itu. Kalau misalkan aplikasi web kan si user tidak berkomunikasi secara real time tuh antara server dengan kliennya. Ya pasti pada saat teman-teman sign up sebuah aplikasi ya pasti bakal ada proses dulu, menunggu dulu dan sebagainya. Kalau misalkan WA nih pengen ngirim nelpon teman-teman, pengen kata hello, nah tiba-tiba ada delay 1 detik 2 detik ya pasti bakalan menjengkelkan juga seperti itu. Makanya butuh mekanisme bagaimana caranya
dia tidak melalui si API tersebut seperti itu. Karena pada dasarnya dia komunikasinya adalah point to point kan, point to point antara A dengan si B ini seperti itu. Kalau misalkan aplikasi kan tidak butuh komunikasi yang real time seperti itu. Jadi bagaimana caranya si A ini pengen kata hello langsung dijawab dengan si B seperti itu. Seperti itu sih. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Nah, oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke application layer. Jadi ini adalah layer terakhir, layer ketujuh dari OC layer. Yang dimana application layer ini adalah lapisan yang paling tertinggi dan dia itu berfokus kepada end usernya, bagaimana si user itu bisa mengakses web yang ada di server seperti itu. Nah, dia bertanggung jawab, si application layer ini bertanggung jawab untuk menyediakan antarmuka yang memungkinkan aplikasi dan pengguna dapat berinteraksi dengan jaringan. Jadi si aplikasi layer ini adalah interface bagaimana si klien ini bisa nyaman mengakses data pada servernya. Misalkan di sini klien, ini server. Nah, klien pengen mengakses data di servernya. Nah, bagaimana caranya siapa namanya si application layer ini apa namanya membuat si user ini nyaman mengakses data yang ada di server ini. Makanya dia menyediakan antarmuka ataupun interface seperti itu. Nah, lalu ini adalah lapisan yang paling dekat dengan pengguna akhir, jadi end usernya, dan menyediakan layanan yang dapat diakses oleh berbagai aplikasi. Nah, contohnya seperti web-web yang teman-teman akses adalah sesi dari aplikasi layer seperti Google, Facebook, Facebook Web misalkan, lalu apa SIS. Nah, itu adalah bentuk dari aplikasi layer. Nah, lalu di sini ada beberapa fungsi dari aplikasi layer bisa digunakan untuk komunikasi antar aplikasi. Jadi application layer ini memfasilitasi komunikasi antara aplikasi yang berjalan pada mesin yang berbeda. Contohnya kayak FTP kemarin kan ada sebuah apa namanya aplikasi ataupun data yang pengen dikirim dari server ke klien ataupun sebaliknya dari klien ke server misalkan. Nah, dia memfasilitasi apa namanya antar muka dari si fitur tersebut seperti itu. Ataupun kalau misalkan teman-teman pernah menggunakan BitTorrent, itu adalah apa namanya salah satu metode yang bisa teman-teman gunakan untuk sharing file. Semakin banyak penggunanya ataupun yang mendownloadnya, maka komunikasinya juga akan semakin kencang seperti itu. Nah, lalu fungsi dari application layer adalah layanan dari jaringan, yang dimana lapisan ini menyediakan layanan dan protokol yang mendukung kebutuhan aplikasi. Nah, misalnya protokolnya adalah HTTP. Nah, jadi HTTP ini yang bisa digunakan oleh si usernya untuk mengakses sebuah web misalkan. Lalu SMTP, SMTP ini biasanya digunakan protokol untuk melakukan pengiriman terhadap email. Nah, SMTP ataupun ada juga protokol yang namanya POP3 misalnya. Nah, lalu FTP digunakan untuk transfer file. Apa namanya adalah file transfer protokol. Seperti pertemuan sebelumnya kita juga sudah mencobakan implementasi FTP di server lalu diakses oleh klien. Nah, lalu protokol yang digunakan oleh application layer di sini ada HTTP. Sekarang sebenarnya udah jarang ya sebenarnya orang-orang menggunakan HTTP karena tidak secure. Kebanyakan web pasti menggunakan HTTPS pada saat ini. HTTPS pasti menggunakan HTTPS karena
HTTPS lebih secure daripada HTTP. Walaupun pada saat implementasi dari HTTPS ada beberapa konfigurasi yang harus kita setting. Jadi kita harus ada sertifikat dulu dan sebagainya, lalu dimasukkan ke protokolnya. Nah, nanti bisa di-encrypt dan menghasilkan HTTPS. Lalu protokolnya juga bisa menggunakan SMTP. Contoh protokol si application layer adalah SMTP, yaitu Simple Mail Transfer Protocol. Biasanya digunakan untuk email, protokol email. Lalu FTP, File Transfer Protocol yang digunakan untuk melakukan transfer file antara mesin ke mesin dalam jaringan. Nah, lalu apa aja sih layanan yang ada di application layer? Beberapa layanan ini bisa digunakan, contohnya kayak email services, yaitu menyediakan layanan pengiriman dan penerimaan email menggunakan protokol SMTP dan POP3 ataupun IMAP. Lalu web browser yang teman-teman biasa gunakan mengakses HTTP bla bla http://www bla 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 bla. Nah, lalu protokolnya adalah HTTP ataupun HTTPS. Lalu bisa digunakan layanannya adalah file transfer juga ataupun kita gunakan protokol FTP. Nah, lalu seperti apa sih pengembangan dari aplikasi pada application layer? Jadi beberapa platform yang digunakan untuk pengembangan dari si aplikasi layer adalah beberapa kode program, contohnya kayak Java. Java bisa digunakan untuk pengembangan aplikasi web, yaitu dia bisa pakai apa Hibernate, pakai JSP, pakai framework, misalnya pengen pakai framework JSP, Hibernate, Spring. Nah, itu adalah salah satu bentuk apa namanya framework yang ada di apa namanya di Java. Lalu pakai Python, teman-teman juga bisa melakukan pemrograman web. Lalu pakai C Sharp, PHP dan HTML. Kalau misalkan pakai C Sharp, frameworknya namanya ASP.NET. ASP.NET. Nah, ini adalah salah satu framework yang digunakan untuk membuat apa namanya web dengan menggunakan C Sharp. Kalau misalkan pakai PHP, ada juga frameworknya, ada Laravel atau ada CI atau kepanjangannya Code Igniter. Nah, lalu pengembangan aplikasi pada application layer bisa menggunakan API seperti tadi. API itu adalah Application Programming Interface. Dia adalah penjembatan antara interface dengan database. Jadi dia bakal serve semua data yang dibutuhkan oleh database seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ada beberapa divisi pekerjaan, kan di web itu ada namanya front end. Kalau misalkan teman-teman pernah tahu, ada front end, ada back end, lalu ada database administrator, DB admin. Nah, kalau misalkan front end ya dia mengurusi user interface dari si webnya. Kalau misalkan back end dia mengurusi API dari database-nya, API ataupun logic, misalkan ada logic di dalam aplikasinya, si backend yang bakal mengurus seperti itu. Nah, kita coba sedikit simulasi untuk si application layer menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi mungkin beberapa teman-teman juga sudah pernah menggunakan aplikasi ini. Jadi ini adalah aplikasi simulasi jaringan yang dikeluarkan oleh Cisco yang memungkinkan kita untuk melakukan simulasi terhadap jaringan. Nah, kita coba sedikit simulasi si sesi untuk application layer. Kita coba akses file server untuk mengakses web seperti itu. Nah, oke. Di sini contohnya saya misalkan punya sebuah server. Nah, ini ada server.
Lalu di sini ada switch agar bisa menghubungkan lebih dari satu kliennya. Lalu di sini ada beberapa klien, ada PC 0, PC 1, dan PC 3 misalkan. Lalu kita hubungkan pakai kabel straight chopper misalkan, pakai fast Ethernet. Oke. Nah, oke. Nah, hal yang pertama yang kita harus lakukan ya tentu kita harus setting dulu IP address-nya karena pada dasarnya ya kalau misalkan kita pengen mengakses sebuah file ataupun melakukan komunikasi terhadap fasilitas di jaringan ya kita harus punya IP address-nya. Nah, di sini kita setting dulu IP address dari si servernya. Misalkan di sini saya setting IP address-nya secara DHCP, secara statis 192.168.1 misalkan. Lalu netmask-nya udah secara otomatis kita close. Berarti ini 192.168.1. Oke. Nah, lalu sorry. Nah, lalu si kliennya kita setting juga 192.168.1.2. Oke, kita close. 192.168.1.2. Lalu di sini 192.168.1.3. Ini 192.168.1.4. Oke, kita setting IP address-nya. Ini 192.168.1.3. Oke. 1.4. Nah, oke. Nah, di sini antara si PC kliennya dengan server udah terkoneksi. Ditandai dengan di sini ada tanda-tanda hijau seperti ini. Berarti si konektivitas antara si klien dengan server sudah terbangun. Nah, kita coba ping terlebih dahulu. Misalkan kita pengen ping nih antara si apa namanya si PC klien dengan si servernya untuk mencoba konektivitasnya. Coba ping 92.1. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan data hitam ini adalah data yang bakalan di-ping oleh si PC 0 ini ke ke servernya. Nah, nanti dibalas lagi oleh servernya ini. Lalu switch dulu cari jalur yang mana. Nah, lalu nanti bakalan dikembalikan ke kliennya. Nah, nanti bakal menghasilkan udah di replay nih oleh si 192.168.1.1. Ya, berarti si servernya udah di replay sama dia. Berarti si konektivitas antara si server dan si kliennya sudah terbangun nih, sudah terkoneksi nih. Nah, berarti di sini kita bisa membuat web server misalkan ataupun HTTP web misalkan.
Nah, di servernya kita bisa tambahkan, jadi di sini bisa kita tambahkan file HTML, yang dimana file HTML ini nanti bisa diakses oleh si kliennya dan menjadikan sebuah web misalkan. Nah, di sini ada apa namanya fitur services di sini. Lalu di sini ada HTTP. Nah, di dalam HTTP ini secara default dia sudah menyediakan beberapa file HTML. Di sini ada index HTML, lalu ada image HTML, lalu ada hello world HTML, ada JPEG juga. Nah, JPEG ini adalah gambar yang nantinya bakal ditampilkan dalam image HTML ini. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita edit misalkan. Nah, si file HTML ini memanggil si CS, CS, OPT, logo, bla 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 bla, .jpeg. Nah, kita lihat, nah ini filenya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba akses si web tersebut dari kliennya. Tentunya kita bakal memanggil file si index HTML. Nah, di sini ada fitur web browser juga. Nah, sekarang kita coba akses 192.168.1.1/index.html. Oke, nah di sini ini adalah bentuk akses dari si protokol HTTP tadi. Nah, di sini sudah include template untuk HTTP. Kalau misalkan kita klik misalkan image tadi, nah secara otomatis dia bakal membuka file image tadi. Nah, akhirnya si klien ini dapat mengakses si file image lalu menampilkannya seperti itu. Nah, cukup lama koneksinya, coba kita percepat. Nah, atau kalau misalkan teman-teman pengen nyoba, sebenarnya kita bisa menambahkan file HTML juga. Contohnya, misalkan saya pengen cari template HTML nih. Terus school aja deh. Terus school. Oke, contohnya. Oke, misalkan contohnya ini aja. Nah, misalkan contohnya ini deh. Ini tinggal copy saja. Oke, ini Cisco tadi. Nah, kita bisa menambahkan file HTML juga di servernya.
di service tadi, lalu di sini new file, ini tinggal kita paste. Lalu misalkan nama filenya adalah home.html. Kita save, kita balik ke file manager. Nah, di sini udah ada file home. Nah, di sini file home ini bisa diakses oleh si kliennya. Caranya sama seperti tadi, tapi bedanya ya yang kita panggil adalah file si home tadi. Hmm, berat. Oke, 192.168/home.html. Hmm, Oke, nah jadi ini dia hasilnya dari webnya. Wah, berat nih. Nah, di sini berbeda bentuk webnya dengan yang template-nya. Di sini berbeda nih. Nah, kenapa berbeda? Karena beberapa picture ataupun gambarnya itu tidak berada di apa namanya di server server nol ini. Nah, kalau di sini dia pakai server dia sendiri kayak mana sih mana ada image-nya. Nah, contohnya nih image. Nah, image ini berada di web3 image likes.jpg. Berarti dia ada di dalam server mereka. Kalau misalnya kita buka bisa nggak nih? Oh, enggak. Berarti kalau misalnya kita buka, kita akan open ini tab. Nah, berada di server dia, server Sigatri School seperti itu. Nah, di sini dia tidak menemukan gambarnya. Kenapa? Karena tidak ada di server kita. Seperti itu. Nah, si application layer itu dia juga bakal melakukan ya seperti seperti ini. Dia tidak menemukan apa namanya menemukan data image-nya secara default ya dia bakal menampilkan hanya seperti ini. Gambar terus crash. Nah, dia bakal menampilkan seperti itu. Terus nantinya si apa namanya? Si presentation layer yang bakal menampilkan oh ini gambarnya error nih, crash nih. Errornya kenapa? Ya karena datanya tidak ada di servernya. Seperti itu. Jadi secara basic aja, HTML basic aja yang bisa ditampilkan sama dia. Seperti itu. Oke, Oke, baik. Seperti itulah secara sederhana simulasi dari si HTTP protokol HTTP secara apa application layer. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, ada yang teman-teman mau tanyakan dulu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Pak, izin bertanya, Ya, silakan. kalau perbedaan HTTP sama HTTPS secara keamanan dan security-nya itu bedanya apa, Pak? Oke, bedanya apa? HTTP kalau misalkan kita gambarkan ya. Oke, misalkan ada sebuah web nih. Oh, ini klien.
Lalu di sini ada server. Nah, lalu si klien ini pengen mengakses web yang ada di server ini. Nah, di web yang ada di server ini ada fitur login misalkan. Loginnya adalah username. Nah, misalkan untuk login butuh username sama password. Nah, pada saat si klien pengen login, otomatis dia bakal mengirim username sama passwordnya ke server. Nah, kalau misalkan si web ini menggunakan HTTP, ya data yang dikirim ini tentulah username-nya adalah admin, kan? Admin. Lalu passwordnya adalah misalkan 123. Nah, yang dikirim si klien ini pada saat pengen login ke webnya menggunakan protokol HTTP, ya data seperti ini. Admin sama 123. Nah, kalau misalkan kasarnya datanya itu telanjang. Kenapa telanjang? Ya ini data realnya. Kalau misalkan ada hacker pengen ngintrap di tengah-tengah, kita sebutnya dengan sniffing. Nah, dia itu bakal mendapatkan password dan username teman-teman ini. Nah, dia bakal dapat admin 123 kalau misalkan menggunakan HTTP. Tapi kalau misalkan menggunakan HTTPS, admin ini bakal di-encrypt pada saat pengiriman dari si klien ke usernya, ini bakal di-encrypt ke bentuk lain. Nah, kalau misalkan di sniffing, ya dia dapat data enkripsinya. Nah, contohnya kayak misalkan teman-teman, nah, login di SIS misalkan. Kalau kita lihat di SIS ya, SIS Trisakti CID. SIS ini udah pakai HTTP. Kita lihat di sini. Nah, di sini connection is secure. Nah, dia udah pakai HTTP. Kalau misalkan kayak ini dia pakai pakai HTTP. Nah, pada saat misalkan teman-teman login nih. Nah, saya login pakai akun saya nih. Ada ada hacker yang pengen sniffing. Nah, dia tidak bakalan dapat username sama password saya ini kalau misalkan menggunakan HTTP. Nah, masih ada nggak sih web HTTPS? Web HTTP. Ada nggak sih web HTTP? Udah pakai HTTPS semua. Nah, ini contohnya. Ini alumni BSI. Ini pakai HTTP. Nah, kalau misalkan dia masih pakai HTTP, di sini ada tulisan not secure nih. Your connection do this is set is not secure karena dia tidak HTTPS. Kalau misalkan kita lihat bisa nggak dia? Nah, di sini not secure. Kalau misalkan HTTPS dia di sini udah secure connection is secure. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya itu untuk enkripsi data pada saat pengiriman. Jadi bedanya kalau misalkan si HTTP dia itu datanya tidak dienkripsi pada saat teman-teman bisa nggak sih login? Nah, misalkan teman-teman login nih, ini udah secure nih. Misalkan teman-teman login, enter name, lalu password. Nah, lalu di sniffing, name sama passwordnya bisa didapat nih. Seperti itu. Tapi dengan syarat harus ada orang dulu nih yang pengen yang login dengan username sama password realnya, password yang aslinya seperti itu. Berbeda kalau misalkan HTTPS, kalau misalkan di sniffing kayak tadi username sama password saya nih SIS. Nah, ini datanya nggak bakalan didapat karena udah dienkripsi seperti itu. Jadi bedanya HTTP dan HTTPS itu kalau HTTPS datanya dienkripsi, sedangkan HTTP datanya tidak dienkripsi. Seperti itu. Itu bedanya. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Makanya sebenarnya kalau misalkan kita bicara tentang hacker ya, sebenarnya hacker itu tidak melulu tidak melulu hacking dengan menggunakan teknis. Jadi tidak melulu hacking itu menggunakan metode misalkan cari backdoor lalu coba masuk ke backdoornya dan sebagainya.
ada loh yang namanya apa social hacking. Jadi dia tidak perlu teknis secara backdoor, secara codingan, secara algoritma. Dia hanya menggunakan teknis secara sosiologi saja. Contohnya kayak misalkan ada beberapa apa namanya foundation, misalnya foundation A bikin booth di apa namanya di sebuah mall atau di sebuah mall. Nah, di situ dia bikin apa namanya charity penggalangan dana. Nanti apa namanya usernya ataupun penggunanya yang melakukan penggalangan dana nanti dikasih souvenir misalkan. Nah, pada saat si charity itu pengen melakukan donasi, misalkan bisa saja bagi salah satu foundation itu minta data tanggal lahir, nomor rekening, lalu NIK dan sebagainya, lalu dia dapat NIK dan user NIK dan nomor rekening teman-teman. Nah, itu adalah bentuk sosiologi hacker juga sebenarnya. Nggak tahu datanya mau nanti bisa dijual kah ataupun nanti datanya digunakan untuk hal lain seperti itu. Jadi kalau misalkan bicara tentang hacking sebenarnya tidak melulu tidak melulu tentang teknis sebenarnya. Ataupun ada kasus juga hacking. Saya punya tetangga misalkan, saya punya tetangga lalu saya kasarannya pengen mencuri wifi-nya misalkan. Di sini SSID-nya udah dapat nih, tapi passwordnya belum dapat. Nah, ada satu kondisi di mana misalkan saya punya adik. Nah, adik saya itu seumuran dengan adik tetangga saya misalkan. Nah, salah satu caranya ya adik saya berteman dengan anak tetangga tersebut, lalu saya suruh adik saya menanyakan apa password wifi-nya, lalu adik saya memberikan password wifi-nya ke saya seperti itu, dan saya bisa login tuh ke wifi-nya. Jadi sebenarnya wifi hacking itu tidak melulu tentang teknik sebenarnya. Walaupun beberapa hacking ya pasti menggunakan teknik, tapi beberapa hacker yang tidak tahu tekniknya, tapi dia handal dalam ilmu sosial ataupun dalam ilmu psikologi, ya bisa menerapkan social hacking ataupun psikologi hacking seperti itu. Jadi itu konteksnya. Oke, baik. Sepertinya cukup dari saya. Sampai di sini materi hari ini sepertinya karena udah 1 jam lewat 40 menit juga kuliah hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Banyak lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Kalau misalkan nanti ada jadwalnya lagi. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan.